pemilik MLM itu orang kaya, pemilik pinjol itu orang kaya, pemilik slot itu orang-orang kaya. Dan mereka menarget kita, ingin memangsa kita, kelompok menengah ke bawah, untuk kemudian menguras keuangan kita. Selamat malam semuanya. Menyambung cerita dari video sebelumnya terkait pinjol ataupun slot, saya terus terang jadi merenung bahwa nampaknya ini adalah upaya untuk membuat kalangan golongan menengah ke bawah untuk tetap berada di posisinya. Artian, orang-orang kelas menengah ke bawah ataupun orang miskin itu pada akhirnya diminta untuk tetap miskin. Jadi ini untuk menyempurnakan istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena terus terang sebagai orang desa dan orang yang berada di daerah, saya melihat permasalahan terkait pinjol, slot, dan ditambah lagi dengan MLM, ini sudah sedemikian meresahkannya. Memang mungkin orang-orang di Jakarta, di kota besar, orang-orang kelas elit tidak merasakan masalah ini. Tapi untuk orang-orang yang berada di bawah, masalah ini jelas sangat-sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak sekali korbannya dan bahkan sampai hilang nyawa atau meninggal dunia gara-gara masalah ini gitu. Dan gara-gara bahasan soal slot dan pinjol kemarin, saya jadi punya satu kesimpulan bahwa jangan-jangan urusan pinjol dan slot ini sengaja dibiarkan, tidak diberantas oleh pemerintah untuk membuat kalangan menengah ke bawah atau orang-orang miskin ini tetap di posisinya dan tidak bisa naik kelas menjadi menengah atas atau menjadi orang kaya. Karena untuk slot, pinjol, dan MLM ini memang sekarang lagi marak-maraknya. Untuk khusus MLM sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi sekarang promosinya menjadi lebih gencar. Dan tiga-tiga ini dari pinjol, slot, dan MLM ini punya cara yang berbeda atau punya cara masing-masing. Untuk slot dan pinjol mungkin iklannya ada di mana-mana gitu ya, yang diiklankan secara berbayar. Sementara MLM menggunakan membernya untuk mempromosikan. Jadi membernya tuh sekarang promosi gila-gilaan di akun media sosial mereka masing-masing. Bahkan ada satu orang member MLM yang kemudian videonya jadi viral di mana-mana karena unik. Kalau nggak mau dibilang lucu, karena ya seperti khas orang-orang MLM gitu ya, pakai jas, pakai dasi norak. Dasinya nggak rapi gitu kan, terus kemudian bicara soal bisnis gitu ya, yang seolah-olah bisnis besar dan sebagainya, padahal sebenarnya ya nggak ada. Dan ini kemudian jadi rame di medsos kemarin dan banyak orang yang memparodikannya. Wah, ini 2,6 juta 2,6 juta, Pajero Cash 26 juta, Mercy Cash 26 juta dan seterusnya gitu ya. Banyak orang menertawakan, tapi di bawah masih juga banyak orang yang kemudian ikut dan terlibat dalam MLM ini atau penipuan MLM ini. Karena ya bagi saya itu adalah penipuan gitu. Memang tidak bisa disebut sebagai penipuan, tapi sejatinya adalah penipuan. Ada banyak hal yang tidak dijelaskan kepada membernya, dan itu kemudian yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga dari slot, kemudian pinjaman online, dan MLM ini, dari tiga faktor ini gitu ya, saya melihat orang kelas menengah ke bawah nampaknya sulit sekali untuk kemudian jadi orang kaya atau naik kelas. Karena coba kita bandingkan gitu ya. Kalau orang kaya misalkan, orang kaya kalau butuh uang itu mereka datang ke bank. Dan kalau orang ini orang kaya, biasanya nasabah masuk dalam kategori saldo nasabah prioritas gitu ya, sehingga kalau mereka pinjam ke bank itu bunganya lebih kecil dibandingkan nasabah-nasabah rakyat jelata atau nasabah-nasabah umum gitu. Kalau misalkan nasabah umum itu biasanya sekitar 11-12%, maka nasabah prioritas bisa 7-8% saja gitu ya. Dan kemudian mereka dapat banyak sekali fasilitas, mereka nggak perlu ngantri, dan ya pada intinya bunganya rendah sekali. Kalau mereka butuh uang, mereka bisa langsung datang ke bank, dapat ruangan khusus, dilayani, nggak usah ngantri, cepat. Sehingga uangnya ketika digunakan untuk kegiatan usaha, maka mereka bisa menjalankan usaha dengan sangat-sangat nyaman, ringan sekali bunganya, dan keuntungannya bisa didapatkan. Keuntungan yang didapatkan ini bisa untuk kepentingan mereka atau kebutuhan mereka atau untuk bisnis mereka yang lain. Sementara kalau orang miskin butuh uang, itu mereka nggak bisa datang ke bank.
karena mereka nggak punya jaminan rata-rata. Kalaupun ada jaminan, mereka tidak punya track record pinjaman sebelumnya. Sehingga banyak orang-orang menengah ke bawah atau orang miskin, ketika mereka butuh uang, pelariannya mereka datang ke rentenir. Itu yang offline gitu ya. Kalau yang online ya pinjol. Tapi sebenarnya kurang lebih sama saja. Rentenir dan pinjol itu kurang lebih sama lah gitu ya. Bunganya mencekik dan mencapai 100% kalau sudah setahun. Ya memang di pinjol itu iklannya 0,3%. Tapi itu hitungan per hari. Kalau di bank lain gitu ya, bunganya 11% atau di KUR itu 5%, itu hitungan per tahun. Nah, kalau di pinjaman online 0,3% per hari. Jadi kalau setahun udah lebih dari 100%. Sehingga sehebat apapun orang miskin punya uang dan kemudian uangnya didapatkan dari pinjol ataupun rentenir, maka keuntungan yang mereka dapatkan mayoritasnya akan dibayarkan untuk bunga. Sehingga susah sekali bagi mereka untuk berkembang. Karena keuntungannya jadi hampir nggak ada gitu. Karena keuntungannya hanya dibayarkan untuk bunganya saja. Kalaupun ada sedikit ya untuk cukup makan dan kebutuhan operasional atau keluarganya. Jadi sehingga ini sangat berbeda sekali, kontra sekali. Yang kaya makin kaya gitu. Karena bunganya rendah gitu ya, keuntungannya banyak, bisa untuk mereka sendiri. Sementara yang miskin, bunganya besar sekali, menjerit sekali mereka karena sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya. Lalu ini untuk kategori orang miskin atau orang kaya yang butuh uang. Nah, bagaimana kalau orang miskin atau menengah ke bawah punya uang? Perbandingannya dengan orang kaya yang atau menengah ke atas yang punya uang. Ini juga sangat berbeda sekali. Kalau orang kaya punya uang gitu ya, maka mereka diberikan edukasi atau fasilitas konsultan keuangan. Jadi biasanya kalau nasabah prioritas itu ada pendampingnya, ada orang yang memberikan pelayanan untuk kegiatan-kegiatan atau produk keuangan yang mereka tawarkan. Ada saham, deposito, ada reksadana, dan sebagainya. Dan biasanya si konsultan ini menawarkan gitu, pihak banknya memberikan penawaran. Dan ini penawaran-penawaran yang pasti bagus, pasti baik, gitu ya, pasti untung dan bukan penipuan. Ya kecuali uangnya masuk ke rekening pribadi, itu penipuan. Tapi kalau melalui prosedur yang benar, memang itu dari produk-produk bank gitu ya, itu pasti untungnya bagus dan benar. Sementara kalau orang miskin punya uang atau kelas menengah punya uang, itu pelariannya bukan lagi kepada saham, reksadana atau deposito, tapi kebanyakannya ada juga sih yang bermain reksadana dan saham dengan jumlah kecil, ada gitu untuk orang-orang yang teredukasi. Tapi rata-rata gitu ya, masalah mereka ini ya masuk ke dalam slot dan MLM. Dan karena kita adalah negara dengan mayoritas masyarakat Islam atau Muslim terbesar di dunia, sekarang nomor 2 katanya gitu ya, maka MLM dikemas dengan produk-produk syariah gitu ya, MLM syariah, bumbu-bumbu agama. Meskipun sebenarnya sama saja. Yang namanya MLM sejak dulu sama-sama sebagai sebuah penipuan yang terselubung. Jadi rata-rata program MLM itu memang biasanya barang-barangnya tidak bermanfaat. Jadi yang dijual adalah barang-barang yang nggak penting, orang nggak butuh itu. Dan kalau itu dijual secara biasa, tidak melalui sistem MLM, ini nggak laku, orang nggak mau beli karena ada banyak produk-produk lain yang jauh lebih terjangkau harganya dan lebih bagus kualitasnya. Makanya produk-produk MLM itu rata-rata produk yang tidak berkualitas atau produk yang tidak bisa digunakan. Manfaatnya nggak ada. Nah, bagaimana kemudian para member ini bisa mendapatkan bonus-bonus adalah dengan merekrut member-member baru. Dan ini tidak dijelaskan bahwa uang atau bonus yang mereka dapatkan, yang didapatkan oleh member ini sebenarnya diambilkan dari pendaftaran member baru. Jadi misalkan ada orang daftar 2,6 juta gitu ya, ya bonusnya mungkin Rp300.000 untuk orang yang upline-nya gitu, untuk yang mendaftarkan. Dan ini tidak sadar gitu, yang di bawah tidak sadar. Dan ketika yang di bawah kemudian harus cari member baru lagi, ya bonus yang mereka dapatkan dari member baru itu lagi. Sehingga sebenarnya ini adalah sebuah penipuan yang terselubung. Karena mengambil uang dari member baru untuk dipaksa berjualan barang-barang yang sebenarnya tidak laku. Nggak ada gunanya gitu. Jadi
Dari dua skenario ini, baik itu kelompok kaya menengah ke atas yang punya uang atau kelompok menengah atas yang butuh uang dengan kelompok menengah bawah atau miskin yang butuh uang dan punya uang, ini sama-sama masuk ke dalam satu solusi yang sangat-sangat menjerumuskan sehingga membuat satu istilah yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin itu menjadi sangat-sangat sempurna karena sama saja gitu. Orang kalangan menengah ke bawah, mau punya uang, mau butuh uang, ataupun punya uang, mereka masuk ke dalam satu solusi yang salah kaprah, yang bisa dibilang penipuan gitu ya. Ya, pinjol, kemudian rentenir, kan bisa dibilang ya penipuan karena bunganya sudah sangat tidak masuk akal. Sementara orang kaya gitu ya, masuk ke dalam sistem atau solusi yang sangat-sangat menguntungkan bagi mereka, baik ketika mereka butuh uang ataupun ketika mereka punya uang. Sehingga dari sini saya melihat bahwa nampaknya gitu ya, kita perlu memahami ini semua. Saya merasa saya menjadi bagian dari kalangan menengah ke bawah yang punya kewajiban untuk mengedukasi teman-teman, meskipun itu tidak mudah sama sekali karena banyak teman-teman yang juga terlibat dalam MLM gitu ya, dan ya agak mudah untuk menasihati mereka dengan langsung atau secara tatap muka atau secara langsung karena pasti itu akan tidak menyenangkan. Tapi saya berharap ada banyak orang yang bisa lebih diselamatkan dari sini, karena soal kaya makin kaya dan miskin makin miskin itu karena juga kesalahan kita semua, karena kita mendatangi satu solusi yang salah kaprah. Dan mungkin terakhir kita harus juga memahami bahwa yang namanya MLM, slot, dan pinjol, tiga hal ini semuanya dikuasai oleh orang-orang yang punya dana atau orang kaya. Pemilik MLM itu orang kaya, pemilik pinjol itu orang kaya, pemilik slot itu orang-orang kaya. Dan mereka menarget kita, ingin memangsa kita, kelompok menengah ke bawah, untuk kemudian menguras keuangan kita dan kemudian membuat mereka, orang-orang kaya ini, semakin kaya. Maka saya berharap ini disadari oleh semua kita, kelompok menengah ke bawah, agar ke depan kita bisa naik kelas atau memperbaiki status sosial kita masing-masing. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.